Hai teman-teman, nama saya Peter Christian Setianto dari MIPA 4, nomor absen 28. Saya Devino Krisnairnawan, nomor absen 8. Kami akan mempresentasikan tentang masa pergerakan nasional di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Tahun 1908 ini dijadikan sebagai awal pergerakan nasional karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan rakyat masuk dalam kategori bervisi nasional. Pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun 1908 ini masih bersifat kedaerahan. Kemudian pada tahun 1908 lahirlah organisasi modern dengan cita-cita nasional. Yang berikutnya ada faktor penyebab munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Yang pertama, faktor internal ada mulai dari adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia harus melawan penjajah. Kemudian ada rasa senasib yang hidup dan dalam cengkeraman penjajah. Dan timbulnya semangat bersatu untuk membentuk negara. Yang ketiga, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri, menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri. Lalu ada faktor eksternal, mulai dari munculnya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme, dan sosialisme yang menjadi dorongan bagi gerakan kemerdekaan Indonesia. Juga ada diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis pada 1902, sehingga menimbulkan wawasan luas bagi pelajar Indonesia. Yang ketiga ada kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan membuat mereka untuk bangkit melawan penjajah. Kemudian ada gerakan Turki Muda pada 1896 sampai 1918 yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki. Ada gerakan pan-Islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang mematahkan dan melenyapkan imperialisme Barat. Pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembagian masa pergerakan nasional, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada masa awal pergerakan nasional, kemudian masa awal radikal, dan yang terakhir adalah masa moderat. Masa awal pergerakan nasional ini berlangsung sekitar tahun 1900-an. Pada masa ini banyak lahir organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Industri Partits. Kemudian pada masa awal radikal, keras atau radikal yang dimaksud dalam gerakan ini adalah dengan tidak menerima bentuk perjanjian apapun dengan pemerintah Hindia Belanda. Contoh organisasi yang ada pada masa awal radikal antara lain Perhimpunan Indonesia, Industri Sosial Demokratik Vereniging atau ISDV, dan Partai Nasional Indonesia. Kemudian yang terakhir ada masa moderat. Seiring berjalannya waktu, organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, yaitu pada awal pergerakan nasional dan awal radikal, ini telah mengubah taktik dalam berorganisasinya, yaitu menjadi lebih kooperatif untuk diajak bekerja sama dengan Belanda. Organisasi yang berhaluan moderat diantaranya adalah Partindo 1930, kemudian PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, serta Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selanjutnya ada organisasi pergerakan nasional yang dimulai dari yang pertama, Budi Utomo. Organisasi ini berawal dari gerakan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Selain mensosialisasikan pendidikan, terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu. Dana pendidikan tersebut disebut dengan study fund. Kemudian pada tahun 1907
terjadi pertemuan antara Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Sutomo, seorang mahasiswa Stovia. Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo, lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional, sehingga hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo memiliki berbagai program seperti penggalakan dana pendidikan dan juga di bidang kebudayaan melalui pengembangan kebudayaan Jawa. Akan tetapi, perkembangan Budi Utomo tidak terlalu pesat. Hal itu disebabkan oleh ruang lingkup mereka yang terlalu sempit. Mereka hanya berfokus pada Jawa dan Madura. Mereka kalah pamor dengan organisasi seperti Sarekat Islam yang secara keanggotaannya terbuka bagi berbagai kalangan masyarakat dan tanpa ada batasan wilayah. Pada akhirnya Budi Utomo menggabungkan diri ke dalam Partai Indonesia Raya atau Parindra pada tahun 1935 dan hal tersebut adalah yang mengakhiri kiprah Budi Utomo. Yang selanjutnya ada Sarekat Islam. Sebelum namanya berubah menjadi Sarekat Islam, sebelumnya organisasi pergerakan nasional ini bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Pendiri dari SDI adalah Haji Saman Hudi dan didirikan di Solo pada tahun 1911. Sejak SDI berpindah ke Surabaya dan kepemimpinan saat itu berpindah ke Cokroaminoto, SDI ini berubah nama menjadi Sarekat Islam. Alasannya yaitu untuk memperluas bidang kegiatan organisasi yang awalnya hanya bergerak pada bidang perdagangan. Beberapa kegiatan yang dijalankan oleh SI antara lain yaitu dalam bidang sosial ekonomi dengan memberikan bantuan modal usaha bagi anggotanya dan memajukan perdagangan masyarakat pribumi. Kemudian dalam bidang agama, memajukan kehidupan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Organisasi SI ini berkembang begitu pesat karena perkembangannya yang pesat, SI ini menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, perkembangannya yang pesat ini membuat SI berubah menjadi partai politik setelah diakui sebagai organisasi resmi pada bulan Maret 1916 oleh pemerintah. Setelah mengalami perkembangan yang sangat pesat, SI ini kemudian mengalami kemunduran pada tahun 1921. Kemunduran itu terjadi akibat perpecahan di dalam Sarekat Islam itu sendiri. SI ini terpecah menjadi dua, yaitu SI Merah dan SI Putih. Hal tersebut terjadi akibat adanya agitasi golongan komunis melalui tokoh Semaun dan Darsono ke dalam tubuh SI. SI Putih akhirnya mengembangkan diri dan dipimpin oleh Cokroaminoto, sedangkan SI Merah ini dipimpin oleh Semaun. Selanjutnya ada Indische Partij. Indische Partij adalah partai politik pertama yang berdiri di Hindia Belanda. Demi mencapai tujuannya, Indische Partij banyak berkecimpung dalam ranah politik seperti mengkritik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda. Indische Partij banyak mengeluarkan tulisan kritikannya terhadap pemerintah Hindia Belanda melalui surat kabar yang sering dipublikasikan. Salah satu tulisan yang paling terkenal adalah tulisan dari Swarty Suryaningrat berjudul Als ik in Nederlander was di surat kabar di Express pada tanggal 13 Juni 1913. Akibat kegiatan organisasi ini yang terlalu keras menentang pemerintah kolonial Belanda, pada Desember 1913 Indische Partij dilarang melakukan kegiatannya serta tokoh tiga serangkai ini diasingkan ke Belanda. Kemudian ada Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908. Awalnya organisasi ini diberi nama Indische Vereniging oleh Sultan Kasayangan dan RM Noto Suroto, dan kemudian pada tahun 1925 Indische Vereniging berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan
identitas diri bangsa dan negara, serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh-tokoh yang bergabung dalam organisasi ini adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini memiliki asas perjuangan dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia memiliki majalah yang disebut sebagai Hindia Putra dan kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka. Yang selanjutnya yaitu ada ISDV. ISDV didirikan pada 9 Mei tahun 1914 oleh Sneevliet atau anggota Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda dan rekan-rekannya di Surabaya. Organisasi ini menganut paham Marxisme yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Tidak lama kemudian kembali diubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada Desember 1920. PKI diketuai oleh Semaun dengan Darsono sebagai wakil ketua dan Bertsma sebagai sekretaris partai. Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Alimin Prawito-Dirjo dan Muso. Pada tanggal 13 November 1926, PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan Sumatera yang kemudian ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Akibat aksi ini, PKI dianggap sebagai partai terlarang serta tokoh-tokohnya ditangkap dan diasingkan ke Tanah Merah dan Bovendigul. Selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada awalnya, PNI adalah perkumpulan yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno yang bernama Algemene Study Club tahun 1925. Karena adanya perkumpulan ini, berdirilah partai politik baru bernama Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tanggal 4 Juli 1927. Tokoh-tokoh yang tergabung adalah Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iska Cokrohedi Suryo, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, dan Dr. Samsi. PNI ini bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Kongres tahun 1928 di Surabaya, anggota PNI semakin meningkat sehingga mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Akhirnya pada tanggal 29 Desember 1929, 4 tokoh PNI yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkubtojo, Maskun, dan Supriyadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Bandung. Dalam proses persidangan tersebut, Insinyur Soekarno menyampaikan pembelaan berjudul Indonesia Menggugat. Partai Indonesia atau Partindo. Partai Indonesia lahir karena Partai Nasional Indonesia yang disebut PNI telah menjadi partai terlarang. Sehingga tokoh-tokoh nasionalis membentuk panitia untuk membentuk partai baru. Pada 1 Mei 1931, di bawah kepemimpinan Sartono, lahirlah perkumpulan baru yang bernama Partai Indonesia. Organisasi ini berharap agar pengikut PNI dulu ikut bergabung kembali. Tujuan organisasi ini adalah mencapai kemerdekaan Indonesia. Setelah Soekarno bergabung dalam organisasi ini, pengikut Partindo pun semakin berkembang. Hal tersebut rupanya membuat pemerintah Belanda kembali was-was sehingga akhirnya Soekarno kembali ditangkap dan dibuang ke ND pada 1 Agustus 1933. Lalu ada Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Adalah salah satu organisasi yang menjadi payung atau wadah bagi organisasi dan partai politik yang beraliran nasional di masa Hindia Belanda. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 dan bertempat di Jakarta. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI adalah salah satu organisasi yang saat pendiriannya GAPI terdiri dari Perindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Persatuan Pendidikan Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Paguyuban Pasundan, dan PSII. Walaupun tergabung dalam GAPI, partai-partai tersebut tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing, dan bila timbul perselisihan di antara partai-partai, GAPI bertindak sebagai penengah, jadi payung atau wadah dan organisasi dan partai politik yang beraliran nasional di Hindia Belanda ini.
GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 dan bertempatkan di Jakarta. GAPI dibentuk atas prakarsa Ketua Departemen Politik Parindra Muhammad Husni Tamrin. Pimpinan pertama GAPI dipegang oleh Muhammad Husni Tamrin dan Parindra, Amir Syarifuddin dari Gerindra, dan Abi Kusno Cokro Sujoso dari PSII. Di dalam anggaran dasar diterangkan bahwa GAPI berdasar kepada 1. Hak untuk menentukan diri sendiri. 2. Persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam politik, ekonomi, dan sosial. 3. Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Ya, itulah paparan dari kami mengenai beberapa organisasi yang muncul pada Orde Baru, pada masa pergerakan nasional. Kaitannya dengan saat ini, dapat kita lihat dalam masa pergerakan nasional itu muncul nasionalisme, cinta tanah air, rela berkorban, persatuan dan kesatuan, serta jiwa patriotisme yang dapat mendukung terbentuknya sikap bela negara. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita tetap harus mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Perjuangan kita saat ini memang berbeda dengan masa pergerakan nasional pada waktu itu. Kita tidak lagi melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan, tetapi kita berjuang untuk mempertahankan dan menjaga semangat persatuan dan kesatuan serta solidarisme yang telah terbentuk sebagai rakyat Indonesia. Kita juga harus bersatu dengan semangat gotong royong untuk membangun bangsa dan negara kita, Indonesia. Ya, sekian dari kami mengenai pembahasan Pergerakan Nasional Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.